Laboratorium Ilmu Dasar di Fisika Dasar, kami ingin menjelaskan tentang praktikum percepatan gravitasi. Nah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama abang adalah Muhammad Aziz Kanesha Putra atau biasa dipanggil Rajas dari Fisika Istanbul 2022. Perkenalkan, nama abang Daeng Hadi Senjaya dari Istanbul 2023. Oke, jadi kita akan masuk judul percepatan gravitasi. Nah, pertama-tama dulu kita harus tahu dulu nih, tujuan kita praktikum di judul percepatan gravitasi. Nah, tujuan yang pertama adalah menentukan percepatan gravitasi itu sendiri. Dan yang kedua, membandingkan nilai percepatan gravitasi secara teori dan secara praktek yang akan kita hasilkan sewaktu praktikum nanti. Dan yang ketiga adalah mengetahui tingkat keakuratan nilai percepatan gravitasi secara praktek. Tingkat keakuratan ini atau bisa disebut sebagai persen deviasi. Nah, sekilas tentang teori terkait percepatan gravitasi sendiri. Nah, gravitasi itu sendiri adalah gaya tarik menarik antar dua buah benda yang bermassa. Nah, mungkin kita bisa jadiin rujukan seperti hukum gravitasi Newton, yang mana seperti yang adik-adik tahu, hukum gravitasi Newton itu adalah F sama dengan G dikali M1 kali M2 per R kuadrat. Nah, bisa lihat di sini G di sini adalah konstanta gravitasi yang mana ini diperoleh sewaktu si Newton itu melakukan eksperimen. Terus ada M1, M2, ada massa benda 1 dan massa benda 2 dan diper dari kuadrat jaraknya. Nah, contohnya misal ada dua buah benda yang mempunyai jarak R. Nah, kedua buah benda tersebut ini akan mengalami gaya tarik menarik antar keduanya, yang mana ini sesuai dengan M1 nya berapa, M2 nya berapa. Nah, dari gaya tarik menarik antar kedua benda ini, maka akan diperoleh nilai F tadi, nilai si gaya tarik menarik. Nah, itu dia. Ini mungkin bisa relate sama kehidupan kita sehari-hari sewaktu kita berada antara kita sama teman kita, itu sebenarnya ada cenderung gaya tarik menarik, cuman nggak kerasa karena memang gayanya kecil, dan lebih besar gaya tarik menarik antara kita sama pusat massa di bumi. Oke, ini kan ada gaya tarik menarik. Nah, ini kan kita judulnya percepatan gravitasi. Nah, apa sih percepatan gravitasi itu? Nah, percepatan gravitasi itu adalah ketika jumlah kecepatan yang diperoleh ketika suatu benda itu kita lempar. Misal kita lempar gini. Nah, itu percepatannya itu kita peroleh dibandingkan sama si nilai gaya tarik menariknya ke pusat bumi. Nah, contohnya seperti yang kita tahu nih kan, berdasarkan hukum Newton kedua ya, yang mana F sama dengan M dikali A, jadinya A sama dengan F dikali D per M. Nah, jadi percepatan ini berbanding lurus sama gaya tarik menariknya. Semakin cepat sebuah benda ini, maka gaya tarik menariknya juga akan semakin besar. Cuman dia berbanding terbalik sama si masanya. Jadi semakin besar suatu massa, percepatannya akan cenderung semakin kecil. Nah, itu dia kalau berdasarkan hukum Newton kedua. Nah, itu sekilas. Nilai percepatan gravitasi itu sendiri kan kalau secara teori yang mudah kita ketahui kan 9,8 meter per second. Nah, cuman kenapa kita harus cari lagi secara praktek apakah nilai percepatan gravitasi itu beda-beda? Ya, jawabannya tentu saja berbeda, karena tentu saja bentuk bumi ini kan bukan flat earth dong, kita kan bukan penganut bumi datar kan. Nah, jadi kita bentuk bumi yang seperti yang kita tahu itu kan cenderung oval yang mana di setiap daerahnya itu kan ada dataran tinggi, dataran rendah. Nah, itu dia mempengaruhi tingkat seberapa jauh jarak antara benda tersebut sama titik pusat massa bumi. Nah, makanya sebenarnya nilai 9,8 ini adalah rata-rata dari seluruh titik di bumi. Nah, dapatlah nilai rata-rata dari percepatan gravitasi bumi itu 9,8 meter per second. Nah, makanya kita harus cari tahu nih secara praktek. Kalau kita gunain nanti kan kita gunain bandul nih. Nah, gunain bandul itu berapa? Nah, itulah nanti. Nah, makanya kita mau memperoleh apakah nilai yang kita peroleh nanti menggunakan bandul itu mendekati nilai si teorinya, yaitu sebesar 9,8. Nah, jadi untuk kita menentukan percepatan gravitasi ini kita menggunakan apa? Nah, alatnya nanti akan dijelaskan kita bareng-bareng. Cuman yang jelas kita akan menggunakan bandul. Nah, ada dua bandul sebenarnya, bandul fisis dan bandul matematika. Baik, kita akan masuk kepada bagian peralatan. Adapun peralatan yang kita gunakan, yang pertama ada bandul matematis. Fungsinya sebagai objek yang digunakan untuk menentukan nilai percepatan gravitasi.
Kemudian ada massa, fungsinya sebagai benda yang digunakan untuk menentukan nilai percepatan gravitasi. Kemudian ada tiang penyangga, fungsinya sebagai penyangga. Kemudian ada mistar, fungsinya sebagai alat pengukur panjang. Kemudian ada stopwatch, di sini kita menggunakan handphone sebagai alat pengukur waktu. Percobaannya yang pertama diukur panjang tali 40 cm, kemudian usahakan posisi bandul tepat berada di tengah. Kemudian kita berikan sudut theta kecil dari 10 derajat, usahakan tidak berputar. Kemudian waktu yang dibutuhkan dicatat untuk 5 getaran. Lakukan langkah yang sama dengan 5 panjang tali yang berbeda. Kemudian kita masuk pada bagian data percobaan, yaitu menentukan T dengan menggunakan bandul matematis. Salah satu data percobaan yang kita buat di sini adalah yaitu L adalah panjang tali, theta adalah sudut yang kita berikan, dan T adalah waktu yang dibutuhkan. Nah, di sini kita variasikan panjang tali, yaitu ada 40 cm, 35 cm, 30 cm, 25 cm, 20 cm, dan kita berikan sudut tetanya sama, yaitu 10, 10, 10, 10, 10. Nah, di sini diperoleh untuk dia panjang tali 40 cm, theta 10 meter, itu diperoleh waktu yang diperolehnya yaitu 6,48 dan seterusnya. Baik, kita akan masuk kepada bagian analisa data. Yang pertama, menghitung nilai periode atau T berdasarkan teori, yaitu rumusnya T sama dengan 2pi kali akar L per G. Di sini kita cari dari T1, maka T1 sama dengan 2pi dikali akar dari L1 per G, di mana L1 adalah 0,4 meter, kemudian G teori yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat, sehingga kita peroleh T1 sama dengan 0,40404 V sekon. Dengan rumus yang sama, kita untuk mencari T2 yaitu diperoleh T2 0,378 V sekon, T3 0,350 V sekon, T4 0,320 V sekon, dan T5 0,286 V sekon. Kita akan masuk pada bagian analisa data nomor 2, yaitu membuat grafik T kuadrat versus L, di mana pada bagian analisis data nomor 1 kita memperoleh T1 yaitu 0,404 V sekon, sehingga kita peroleh T1 kuadrat itu sama dengan 0,163 V kuadrat sekon kuadrat. Kemudian kita peroleh juga T2 nya yaitu 0,378 V sekon, sehingga T kuadrat sama dengan 0,143 V kuadrat sekon kuadrat. Kemudian T3 yaitu sama dengan 0,350 V sekon, sehingga T3 kuadrat sama dengan 0,123 V kuadrat sekon kuadrat. Kemudian T4 sama dengan 0,320 V sekon, T4 kuadrat sama dengan 0,102 V kuadrat sekon kuadrat. T5 sama dengan 0,286 V sekon, sehingga T5 kuadrat 0,082 V kuadrat sekon kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan kita buat grafik di mana sumbu X adalah T yaitu periode, dan sumbu Y adalah L, di mana periode sumbu X adalah variabel bebas. Baik, kita akan lanjut pada analisa data nomor 3, yaitu mencari kemiringan garis atau gradien dari grafik kita di nomor 2, yaitu rumusnya M sama dengan delta Y per delta X, di mana delta Y sendiri kita peroleh dari titik ini, yaitu 0,35 dikurangi dengan 0,25 per delta X sendiri 0,143 dikurangi 0,102 V kuadrat sekon kuadrat, sehingga kita peroleh
0,10 meter per 0,404 sekon kuadrat sama dengan 0,248 meter per sekon kuadrat. Baik, kita akan masuk analisa data nomor 4, yaitu menentukan G praktek, di mana rumusnya G praktek sama dengan 4V kuadrat L per T kuadrat. Nah, di sini kita lihat bahwa L per T kuadrat itu merupakan M. Bisa dilihat ini L per T kuadrat merupakan nilai M, sehingga ini bisa kita samakan menjadi 4V kuadrat M. M adalah gradien atau kemiringan dari grafik ini. Baik, kemudian kita masuk kepada bagian analisa data nomor 5, yaitu mencari persen deviasi. Rumusnya mutlak dari G teori dikurangi G praktek per G teori dikali 100%. G teori yaitu sama dengan 9,8 dikurangi G praktek yang kita peroleh tadi, yaitu 9,78 per 9,8 dikali 100%. Kita peroleh mutlak dari 0,02 per 9,8 dikali 100%. Kita peroleh nilai dari persen deviasi sama dengan 0,2%. Jadi kita sekarang masuk di kesimpulan, ya, ini bagian terakhir lah dari sebuah laporan praktikum. Nah, kesimpulan seperti yang kita tahu adalah ya jawaban dari tujuan. Nah, kita tinjau lagi tujuan yang kita bacakan di awal. Nah, tujuan yang pertama menentukan percepatan gravitasi. Nah, ini kan adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian kan udah pada ngerjain nih secara praktek pas praktikum kan. Nah, nilai percepatan gravitasinya berapa secara praktek. Nah, nanti kita buat aja. Di kesimpulan yang pertama nilai P-nya nilai percepatan gravitasi secara prakteknya berapa. Nah, itu dia. Simpel itu. Terus yang kedua, membandingkan nilai percepatan gravitasi dari praktek dan teori. Nah, ini dia. Ini sesuai ini namanya membandingkan. Jadi kesimpulan nomor 2 kita bandingkan nih nilai GP dibanding GT. Nah, kita bandingkan nih berapa perbandingan yang kita dapat. Contohnya tadi, nilai prakteknya berapa? 9,78 dibanding 9,8. Nah, jadi dari sini karena nilai GT-nya lebih besar, maka dia 1 banding berapa. Nah, ini nanti adik-adik bisa cari sendiri nih, berapa nilai perbandingannya. Oke, terus lanjut yang terakhir nih, yang terakhir kesimpulannya mengetahui tingkat keakuratan nilai percepatan gravitasi, atau kita mau mengetahui persen deviasinya. Nah, di analisa data tadi kan udah kita cari bareng-bareng nih. Makanya di nomor ini tingkat keakuratan ini nomor 3, persen deviasi. Deviasinya berapa? Nah, sesimpel itu teman-teman sekalian. Jadinya nomor 3 ini persen deviasinya berapa, tinggal kita masukkan saja nilainya, nilai GP-nya, nilai perbandingannya, dan nilai persen deviasinya. Oke, mungkin sekian nih kesimpulannya atau untuk merangkum dari praktikum percepatan gravitasi. Sekian. Mungkin sekian dari praktikum kita kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kita akan bertemu lagi pada saat praktikum nanti. Mungkin kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.